air panas. Jadi wakadhimil ghaidh, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarah. Mudah-mudahan kita semua bisa menahan amarah kita lah. Ya. Yang ketiga, indikator tanda kita sebagai orang yang bertakwa, wal-'afina 'anil nas, selalu memaafkan kesalahan manusia, memaafkan saudara kita, memaafkan tetangga kita, memaafkan abang adik kita, ibu kita, ponakan kita, dan seluruh orang yang kita kenal selama ini. Selalulah punya jiwa dalam diri kita, apapun kesalahan mereka, selama kesalahan tersebut bukan kesalahan yang bersifat syar'iyyah, ya, karena kita dibolehkan marah hanya pada persoalan pembelaan agama, penghinaan terhadap agama, baru kita boleh marah. Penghinaan terhadap baginda Nabi, baru kita boleh marah. Dan selain daripada itu kita harus memaafkan. Misalkan cuma dikatakan orang yang suka mengeluh, cuma dikata-katakan mungkin dihina kita lah, biarin aja, ya, maafkan mereka. Dan setelah itu kita juga berikan maaf kepada mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah tanda-tanda kebaikan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik itu cuma sederhana 3 dulu sebagai indikator kita takwa, bukannya sering sedekah, baik susah maupun senang, bisa nahan amarah, dan memiliki jiwa pemaaf. Berbagai, ya. Pada saat ini saya sudah memaafkan seluruh orang yang saya kenal, insya Allah saya ikhlas semuanya saya maafkan. Dan saya juga mohon maaf kepada bapak bila mana mungkin dalam selama ini pertemuan saya ada salah ucap, ada salah tingkah dan sebagainya. Mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk diri saya, ya, insya Allah. Oke. Selanjutnya kita baca surah Al-An'am ayat 71. Semua. Kalau semua baca bareng-bareng. Setelah saya baca ya, kita harus baca Quran ini setiap hurufnya ada dibagikan 10 kali lipat. Jadi satu huruf 10 dibagikan. Kalau ada berapa huruf yang kita baca pada alam-alam ini, insya Allah akan banyak kebajikan kepada kita semua. Apa sih kebajikan? Pahala, bukan ya, pahala yang pertama. Yang kedua apa? Ada hal yang sifat mukjizat, ya. Huruf Al-Quran itu kita baca bisa menenangkan diri kita, yang pertama. Kalau kita nggak baca, mendengarnya saja kita sudah bisa tenang. Itu bagian daripada kebajikan. Dan pengaruhnya, kalau kita sering baca Quran, sering mendengar Quran, pengaruhnya Allah menunjukkan ilham kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, kita mudah untuk mendapatkan nasihat-nasihat yang baik. Yang keempat, akal kita selalu terbuka. Yang kelima, hati kita menjadi luas dan lain sebagainya. Itu bagian daripada kebajikan. Ini jangan kebajikan kita mesti banyak, gitu loh. Jadi itu kembali kepada diri kita nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkata taufik dan hidayah. Kita semua akan berkata baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما رأى الشمس فلما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأي الفريقين أحق بالأمن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولو يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم
adalah masalah tauhid dan logikanya, ketauhidan dan logikanya. Jadi ketuhanan, bicara ketuhanan itu adalah daripada hal yang masuk akal. Nah, di sini ada gambaran, ada tafsir yang bisa kita ambil nanti. Ya. Qul anad'u min dunillahi, katakanlah apakah kalian memanggil-manggil atau bahasa ini dakwah, ya. Apakah kalian berdoa memohon meminta min dunillah selain kepada Allah dan dalam Quran, ya, mala yanfa'una, mana yang kalian minta itu tidak bisa memberikan manfaat bagi kami semua, ya. Wala yamuruna, dan juga tidak membahayakan bagi kami semua. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah, wa nuraddu ala aqabina, dan kami akan mengembalikan, ya, aqabina ba'da idh hadana. Jadi setelah Allah memberikan, apakah kami akan murtad, berpaling, waktu ya, rota ya ruku, riddan, itu kalau segi bahasanya. Nah, kalau murtad itu dari sama irtada, ada alifnya. Jadi muradu, apakah kami akan kembali kepada aqabina, pada kebiasaan-kebiasaan kami, ya, iqab, hukuman kami yang dulu. Maksudnya kalau orang tersesat, kalau orang tidak mengenal Allah atau pernah meminta selain kepada Allah, itu aqab namanya. Itu bagian daripada iqab, ya, bagian daripada kembali hal yang diburukkan. Apakah kami akan kembali kepada hal yang buruk ba'da idh hadana Allah, setelah kami sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Kita kalau mistahwatu syayatin, sebagaimana, ya, bagaimana diberikannya syahwat kepada para setan atau mengikuti keinginan setan. Kalau mistahwatu syayatin, bagaimana kita mengikuti keinginan setan. Keinginan setan itu apa sih? Ya jelas, malas taat sama Allah, ogah ibadah, itu istahwat syaitan, ya, syahwat daripada saya. Atau hal yang lain, kalau sekedar masalah ibadah ada yang sifatnya nahyun, larangan-larangannya Allah, yang kita nggak anggap atau remehkan, itu bagian daripada perbuatan saya. Misalkan mencuri sudah jelas haram, kan gitu. Kita masih curi, gitu kan. Korupsi udah jelas haram, masih ada korupsi, kan gitu. Hamar udah jelas haram, masih ada hamar. Main perempuan apalagi, udah jelas haram, masih main perempuan. Istahwat saya. Bil ardi hayrana atau ashabu yad'una ila hudatina. Di sini saya kalau cerita hayran itu ada satu kalimat yang kasih ada pakai tersendiri itu. Coba Pak Sidik. Maka itu ayat pertama, ayat 71. Dari pertama. Iya, kata hayrannya yang mana? Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita. Hayran itu berarti tipuan-tipuan. Apa namanya? Kalau bisa itu hayran atau ashabu yad'una ila hudatina. Coba dari tadi istahwatu syayatin itu artinya apa tadi Pak? Apa namanya? Sedikit. Orang-orang yang mengikuti Ini panjang sendiri setan di muka bumi. Orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan. Pesawangan itu apa? Nah, itu makanya kan pesawangan. Ini. Nah, itu kan terjemahnya. Dia bilang ini padahal di ininya ada kata-kata fil ardi, kan harusnya di dunia gitu, ada kata-kata itu nggak ada. Nggak ada hayrani itu pesawangan. Terus hayrani lahu baginya pesawangan yang menakutkan dalam keadaan bingung. Coba yang terjemah yang lain ada nggak? Kayaknya. Coba ada yang lain nggak?
Ada. Ada sih. Ini. Setelah Allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang yang disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan. Hairan, bingung. Ini baru pas. Ini. Ini Iya. semuanya nggak Pesawat tahu. Bahasa kan? Indonesia ya. Hah? Iya, Hairan. Iya. Cuman kayak gini, kalau dalam ahli tafsir ini kata-kata seperti ini kata-kata istimewa gitu. Pasti banyak sekali. Karena gini kita berbicara masalah pesawangan, apa pesawangan, keheranan, segala macam. Jadi kita dalam kehidupan itu Pesawangan penglihatan apa bukan? Nah, jadi dugaan-dugaan semua diberdasarkan pada dugaan atau penangkap bisa juga khairan. Ya khairan lahu ashabu yad'una bahkan mereka itu adalah termasuk golongan yang apa namanya memohon kepada petunjuk yang telah kami datangkan. Nah, di arti khairan lahu ashabu yad'unahu ilal huda. Mereka adalah bagian-bagian daripada orang-orang yang bingung gitu loh. Jadi kalau saya terjemah mufradat saya dalam al-Muharrir kemarin kita tentang mufradat. Sebenarnya kalau di Jalalain ini lebih gampang banyak sih. Kalau Jalalain itu banyak menerjemahkan satu kata diterjemahkan apa itu ya. Tapi saya masih pakai al-Arabiyah khairan ala la washabu yad'una ilal huda. Mereka yang senantiasa mengikuti syahwat setan, tipu daya setan itu di muka bumi ini, maka di dalam diri mereka itu terdapat hairan, nggak bisa dibaca hairona, ya, hairana, gitu. Hairana, itu khusus ditanya khusus nih, ya. Mereka yang menduga-duga, gitu, menyangka-nyangka, senantiasa menyangka-nyangka, menduga-duga, menyawang-nyawang, gitu, ya. Ashabu yad'unahu ilal huda. Mereka menduga padahal mereka sedang mengikuti syahwatnya setan, tapi mereka membenarkan. Misalkan gini, saya buat tafsir yang paling sederhana. Koruptor itu kadang-kala tidak sadar kalau dia koruptor atau dia membenarkan tindakannya. Apa salah gue? Orang anggarannya begitu kok yang udah dipaduin. Kan itu anggaran mesti dihabiskan. Padahal dia beli barangnya, ya, harganya 100.000, pamunya ada 400.000. Seolah-olah itu barang harus dihabiskan. Padahal dia membeli itu barang tetap harganya 100 pedagangnya. Dengan alasan apa? Ini kan anggaran ini hitungan manajemen segala macam. Itu bagian dari setan. Padahal hitungan tersebut nantinya akhirnya ya yang dibayarkan yang diberikan apa namanya 100.000, sisanya ke mana? Kembali ke anggaran atau enggak? Ada yang kembali ke anggaran? Ada. Tahu dana umat atau tahu ya? Dana alokasi umum. Nah, kira-kira dari untuk tahu ini sebelum masuk ke tahu banyak yang main nggak ya? Biasanya udah dari awal kan ya, anggaran bangga itu kan misalkan 100.000 nih, sama banggalnya udah ini untuk pos ada 5 pos, otomatis kan 20.000 kan dapat tuh. Nanti dalam apa namanya itu dalam bangga itu pos-posnya itu udah ditentukan. Kamu sebagai vendornya ya, ini kan anggaran 10, buat aja 5. Jadi lain lagi bagi ya. Nah, Dari awal langsung. ya, berarti kan gitu kan? Iya. Mereka seolah-olah membenarkan Udah hal yang yang lazim, dianggap lazim. Itu tidak bagian daripada khairan. Ya. Tapi ketika kita sampaikan itu kan enggak. Kalau jual beli dari dalam Islam, apa yang menjadi target penjualannya, akarnya, ya sudah itu akar yang pertama yang kita ambil. Selebihnya itu bukan akar. Kenapa? Apa yang Anda jual, apa yang Anda dapatkan dari manfaatnya kan nggak ada. Kecuali Anda mengambil manfaat anggaran. Kecuali Pak Sidik pribadi, kita pribadi beli jual beli, pasti kan kita mau yang paling murah. Benar kan gitu ya? Kita dapat. Nah ini enggak. Heran. Menganggap seharusnya apa? Kalau belinya 100 harus. Nanti enggak. Makanya ayat ini asik, saya bilang tadi asik. Istahwas musyayatin bil ardi hayrana lahu. Mereka masih menganggap ashabu yad'unahu ilal huda. Kami juga termasuk bagian orang-orang yang telah diberi petunjuk. Padahal tidak. Salah satu lagi, misal apa namanya, ahalallahu bai'ah wa harrama
riba. Tapi ada praktek-praktek jual beli disusupi hal yang riba iya, gitu. Padahal jelas kalau riba itu uang dilipat gandakan jadi uang. Ya, Bapak beli barang, kalau cash 200.000, karena Bapak kredit jadi 500.000. Analoginya dari mana? Anda beli barang 500.000, padahal di dalam nilai manfaat barang pasti ada kekurangan atau penyusutan harga. Tapi nilai yang Anda masih akan bayar adalah nilai yang utuh terus-menerus. Gitu. Yang kedua, konsep sederhana daripada riba. Anda melakukan hutang, yang pertama jelas pasti adalah hutang. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua, kita dilipat gandakan keuangan kita untuk membayar kewajiban dia. Sementara rezeki kita begini. Rezeki kita yang besok belum kelihatan, tapi tanggungan hidup ente udah dilihat-liatin, udah jelas-jelasin. Itu bagian daripada khairan. Ya, paham nggak? Kewajiban kita pernah tahu, tapi kita belum tahu besok belinya. Besok apa ada? Gitu loh. Padahal dalam Islam nggak ada. Dalam Islam itu simpel, hidup sederhana, bersahaja sekali. Ada uang, ada pakai, nggak ada uang, jangan mimpi. Tapi berapa banyak sekarang dunia itu menjual mimpi. Istahwat saya. Lagi ada masalah-masalah. Ya aku kalau nggak kredit bagaimana punya mobil, kalau punya mobil, benar apa enggak? Kita logikakan beli mobil cash pada saat itu 200 juta. Dengan kredit kita menjadi 400 juta dalam jangka 5 tahun atau turunlah kemudian turun 300 juta ya kredit. Padahal mobil yang udah kita pakai nilai penyusunannya ada, mesin kurang, bodi belum misalkan keserempet segala macam dan sebagainya, penyusutan kan. Tapi nilai yang kita bayar tetap lebih. Itu ya, apa untungnya sebenarnya dari kredit itu? Ya, serah deh kalau mau kredit silakan. Cash lah. Cash. Saya udah ngomong gini karena saya udah praktek ya. Cash. Ngapa ya? Dulu saya juga pemain kredit gitu kan. Beli motor siapa. Kita tobat rame-rame lah. Tapi kalau belum bisa tobat ya udah nggak apa-apa ya. Kalau bisa tobat cepatnya. Kalau cash nggak punya katanya. Bisa Pak. Bisa ternyata bisa. Misalkan harga motor baru 15 juta. Bapak yang awal butuhkan motor apa harga motor? Motor. Ya kan? Harga barunya, Harga baru 15 juta. Dengan motor yang sama, walaupun barang yang enggak gres atau second, dengan second kita masih bisa dapat 4 juta atau 7 juta. Jadi tergantung apa yang kita punya. Niatnya. Kalau kita punya yang 4 juta, jangan ngimpi-ngimpi yang baru-baruan amat. Pakai aja selamanya. Karena kita setiap barang dalam Islam itu yang dilihat adalah nilai manfaatnya, bukan yang kita ini kan pengen ada bangga, pengen ada bisa beli motor baru, pada kredit gitu, beli kan gitu. Itu yang kita cari sebenarnya. Padahal dalam Islam cukup manfaatnya yang kita ambil. Motor buat apa sih? Transportasi. Kita kan beli gengsinya. Nah di sini beli gengsi, beli nilai omongan tetangga kan gitu segala macam. Gak perlu itu, gak penting. Jadi kita banyak sekali hal yang gak penting kita pikirkan, kita laksanakan. Padahal di Islam juga cukup bersahadat, kita dituntut hidup sederhana. Apa yang Allah berikan rezeki itu, semakin bersyukur akan ditambah. Jadi saya ngerasain, ya. Setelah saya berhenti daripada masalah kredit, sampai sekarang masih berkutat saya. Ya, masih berkutat itu ya. Saya bilang saya nggak mau bayar apanya. Saya akan bayar pokoknya, saya nggak mau bayar ribanya gitu. Lebihannya. Sampai sekarang masih berputar. Ternyata setelah saya stop itu benar-benar saya stop. Alhamdulillah. Uang yang selama ini harusnya saya berikan ke bank, ya karena dengan ribanya itu terkumpul dengan sendirinya. Ya kan saya harus bayar, ya? Tapi ternyata saya nggak bayar. Saya hitung setahun ini kita mangkrak gitu, setahun mangkrak, sengaja saya nggak bayar karena saya udah punya niat, saya mau bayar. Akhirnya tetap dananya saya simpen terus, gitu. Ternyata
Gila ya, hanya dalam setahun aja gue ternyata udah bisa ngumpulin duit 80 juta. Berarti selama ini gue diperas 80 juta buat dia doang. Setelah itu gue gak punya apa-apa. Gitu. Itu salah satu pikiran gue, ya Allah. Insyaallah, mudah-mudahan taubat anda akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di rumah juga yang tahu saya yang mahal-mahal. Udah lunas sih. Udah. Gua mau ngomongin riba lagi sih. Iya. Sama baru ngomongin riba. Iya, belum aja belum ya. Iya, terus sekolahin lagi sih. Tapi enggak beda. Nilai-nilai yang seperti itu ada dalam Islam ada dibolehkan, ya. Jadi enggak semua begitu. Udah Allah jadinya. Bukan. Sama dengan barang yang nilai tukarnya nggak akan pernah turun. Mengikuti nilai tukar yang sudah ditukar, nilai pokok emas, harga tanah, harga emas segala macam itu kan nggak ada bangkrutnya, nggak ada ruginya. Itu boleh-bolehkan. Itu enaknya Islam, gitu. Cuman pada saat akad kita buatkan lagi, kita mengangkat syariah, gitu. Misalkan ini bank nyiapkan rumahnya, sistemnya nih, bukan sistem DP. Jadi bank sudah punya rumah itu sendiri, bank yang bayarkan. Nah, ketika bank yang bayarkan, kita yang transaksi dengan bank. Jadi kita beli rumah dengan cicilan, itu baru dibolehkan. Kan rumah dia berapa harganya? 300 juta. Ya udah 300 juta dicicil. Jadi dia nggak ada alasan harga rumah 110 juta dengan jangka waktu sekian tahun, mengambil segala macam itu jadi sekian juta. Nggak perlu. Jadi harus bilang aja, udah saya mau jual rumah 300 juta, coba begitu. Mau ada rumah nih 300 juta, boleh dicicil. Clear itu. Ya. Jadi tergantung akad kita tadi. Itu pertama. Tapi hanya berlaku bagi saya untuk rumah sama tanah lah, ya, karena tidak ada susu. Kita ada kerugian, tapi kalau barang-barang lain kemudian dan merugikan bagi si pembeli. Oke, paham ya? Ayatnya lahu ashabu yaduna ilal mudakina. Mereka merasa dia udah diberikan petunjuk oleh Allah, padahal prakteknya adalah mengikuti setan gitu loh. Ya sudah saya sederhanakan. Mereka merasa termasuk orang yang sudah diberikan petunjuk, padahal sesungguhnya mereka mengamalkan perbuatan setan. Banyak sekali kayak gitu. Banyak lah. Tapi kita nggak perlu menunjuk satu kaum, satu kelompok dan sebagainya. Cukup kita berpikir, oh ya, sudah itu dia. Ini seperti inilah yang merasa benar, padahal itu jelas haram. Membenarkan, menghalalkan sudah haram. Itu nggak boleh. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba itu haram. Nggak ada kata riba itu halal. Jadi apa? Bunga itu haram. Nah, kalau kita semua berhenti daripada itu semua, itu banker, para penjual, para ambil pelaku riba bakal ambruk tuh. Kalau umpamanya orang semua pakai syariat Islam. Dan hidup kita bersahaja, kompetisinya sehat, segala macam yang terjadi. Karena tuntutan membayar riba itu membuat orang jadi stres. Jalur tempo nambah lagi, dan bunganya ada denda, benar kan? Stres. Kamu belum bayar rumahnya, belum bayar cicilan mobilnya, segala macamnya. Akhirnya Anda mestinya bekerja santai, rileks, ya, konsentrasi untuk mencapai menggali rezeki Allah, nikmat Allah. Anda hanya berpikir bagaimana cara membayar cicilan. Siksa deh. Malam menjadi mimpi buruk lagi. Sama. Mantan ya. Kalau bayar listrik telat, itu dendanya riba nggak? Enggak ya. Dendanya bayar listrik? Iya kan kita telat nih bayar listrik. Kan dia pakai denda tuh. Ada pajak sebenarnya. Iya, denda. Tidak keterlambatan. Riba nggak? Riba. Jadi memang keadaan kita itu nggak akan hingga kini sudah sebagaimana disampaikan oleh Kanjeng Rasul, ya. Nanti di akhir zaman nggak ada satu apapun yang aman terlepas daripada debunya riba. Kita masih ada debunya riba, di rumah kita pun masih ada. Jadi kita nggak usah juga sok suci menyalahkan orang, makanya cukup kita introspeksi ini masalah tauhid. Anda ingin bersih gak dari hadapan Allah?
jauhkan. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa kita hindari, misalkan, ya. Kayak tadi, itu kan sebetulnya urusan dia. Tapi kita masih bayar. Nggak dibayar, nggak dianggap bayar, ya kan? Nah, apalagi masalah ini seolah-olah kita yang tertekan. Kita nggak punya dayanya. Ketika kita punya dayanya, baru kita lawan. Tapi ketika kita nggak punya dayanya, ya sudah. Kayak tadi benda listrik, benda air, kan gitu ya, keterlambatan. Mau gimana lagi? Kita nggak mau bayar dendanya, kira-kira akan jadi masalah. Itu Nggak dianggap bayar kan? Nah, itu. Ketika kita nggak bayar, kira-kira bakal dicabut kali sini. Semua itu kan sistem itu kan apa ya, maksudnya ekonomi dari atau pemerintah yang melegalkan juga. Terus kita sebagai itunya kan ada juga kita harus taat kepada pemimpin ulil amri lah, itu kaitannya negara. Nah itu mungkin di situ juga. Ya tadi saya bilang itu tetap kita harus yakinin di situ ada dosa yang ada dalam kehidupan kita. Maka kita perlu istighfar. Tapi jangan membenarkan. Kalau kita sudah membenarkan, maka kita akan punya kecerdasan ke depannya bagaimana membuat regulasi yang aman daripada persoalan tersebut. Itu aja tuh. Makanya tadi saya bilang, majunya umat-umat terdahulu, super powernya Islam terdahulu, ya kan, bahkan bukan super power lagi, yang menerangi dunia lah, ya. Ibaratnya kekuasaan yang spektakuler, kekuasaan manajemen yang spektakuler, gitu, beratus-ratus tahun. Sampai gampang akhirnya dakwahnya diterima segala macam. Karena kebenaran dijalankan oleh para nabi, sahabat dan sahabat soleh. Mereka akhirnya mau ikut kepada kekhilafan. Saya nggak bukan sedang mempromosi khilafahnya. Maksudnya sistem daripada pelaksanaan syariat Islam di muka bumi itu, gitu loh. Terus tapi diambilkan oleh kekuatan musuh, pasti musuh ada, kan gitu. Nah, di zaman kegelapannya itu, ya. Tertutup itu semua. Ikutan Islam itu tertutup. Buku-buku terbakar ketika Cordoba dikuasai oleh mereka itu. Ya, perpustakaan kita dibakar semua. Akhirnya kita nggak punya referensi. Timbul referensi baru, penemu baru yang kita tidak kenal dan sebagainya. Dan kita sedang dikontaminasi. Kalau kita sadar itu kan, makanya kembali pada Quran sebenarnya. Kalau dari Quran sederhana, kita nggak yakin sama Quran. Kayak tadi. Dengan sistem, kan sudah sistemnya Pak Ustaz, mau gimana lagi? Ya sudah, berarti kita dosa. Yang penting kita ngaku itu dosa. Jangan kita sampai membenarkan masalah adanya denda. Gitu. Karena kita nggak bisa yang bikin aturan peraturan dia, kita ikut aja. Tapi aneh ya, akhir azabnya ke dia juga. Apa misalkan PLN rugi, padahal kita nggak pernah bayar telat denda, nggak bayar ya. Cabut, ruginya apa? 500. Saya kan gitu. Kok bisa ngaco ya? Kok bisa seperti itu ya? Kan gitu. Karena riba. Sistem riba dia. Dia membeli barang, ya kan? Enggak barokah. Gitu aja, Pak. Cuma kita ya salahkan. Dosa enggak? Dosa. Nyata itu sih. Nyata. Cuma gimana lagi? Ya udah. Istighfar, astagfirullah, Rabbal baraya, astagfirullah. Atau setiap malam kita istighfar, astagfirullah. Nangis. Iya, astagfirullah. Udah, cukup. Udah banyak dosa. Ya, nggak ada lepas dari dosa. Debunya riba kita kena. Cuma kita yang penting sadar. Makanya yang minimal ada yang mengajar ini, umat sadar, kita sadar, jangan membenarkan yang sudah salah. Dan jangan menganggap hal yang dosa, tapi kita nggak anggap berdosa. Lebih baik kita mengaku dosa, di sini kita ada pengampunan, permohonan kepada Allah. Oke, kalimatnya yang pertama, qul anad'u, kalimat dakwah. Lahu ashabu yad'unahu. Tetap kalimatnya dakwah, doa, memanggil. Dua konteks kalimatnya ini yang dipakai. Itu yang jangan lepas daripada doa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Ya Allah, berkahilah rezeki saya ya Allah. Tapi kalau sudah tahu, ya kalau kita punya kemampuan dan kita sudah tahu, tinggalkan. Gitu, itu kan terpenting. Kalau saya kan nggak mampu nih, kita nggak mampu lawan PLN, kita nggak mampu lawan apa dan juga benda, ya kan gitu ya. Apa yang lain air, pam, ya udah kita lakuin aja dah. Gitu. Memang ente mau rumahnya ente gelap, anak nggak jadi belajar, kan gitu ya. Ribet juga deh, kan gitu. Bahasanya
Itu kita akan pakai kaidah nanti. Ad-daruratu tabihul mahdzurah. Kedaruratan kita laksanakan tersebut. Kenapa? Karena menghilangkan daripada mara bahaya, kebakarannya. Anda lapar di tengah hutan, nggak ada makanan. Adanya babi apa ular. Nyari kelinci kada dapat, sehari 2 hari kada dapat. Udah kuru-kuru kering. Ikan jauh dari kali. Ada babi lewat. Lihat tombak, sikat ya? Sikat. Dan sikat nggak semuanya ya, satu babi juga apa gitu ya. Sebatas daripada menghilangkan lapar di kita. Pertanyaannya, apakah itu jadi halal atau haram? Halal. Ya, pertanyaannya apakah itu jadi halal atau haram? Banyak orang yang kesleo. Halal, kan gitu ya. Padahal itu tetap haram. Tetap haram. Kedaruratan itu yang membolehkan dia melakukan hal yang haram. Nah, ketika itu bagaimana? Ya istighfar, setelah makan cukup kenyang istighfar. Ini ada yang kita. Gue lupa ya enggak? Sering makan babi ya. Masyaallah. Ya. Qul inna hudallahu wal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah sebenar-benarnya petunjuk. Ya, ingat ya, petunjuk Allah itu sebenar-benarnya petunjuk. Jadi kita kenapa? Kalau ikutin petunjuk Allah itu kita kenapa? Wa umirna linuslima li rabbil alamin, dan kami hanya memerintahkan untuk salamat di rabbil alamin, bersalin, mengucap keselamatan untuk Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kita perintah dalam dunia itu, arti itu linuslima li rabbil alamin, untuk menyelamatkan keseluruhannya semesta alam, untuk mengembalikan orang-orang kepada rabbil alamin, pemahamannya itu. Entah kita ketika diskusi dengan orang ateis, entah kita ketika diskusi dengan orang muslim segala macam, linuslima li rabbil alamin, tujuan kita itu seperti itu, membenarkan keberadaan Tuhan semesta alam. Hal yang logis, ya. Makanya apapun yang jadi perdebatan dalam hal teologi nggak akan menang apapun. Bukan masa kita bisa menang dan kalah, karena yang benar itu pasti benar, yang salah udah pasti salah. Dalam hal teologi gitu. Makanya beruntunglah kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketuhanannya itu nggak bisa dibantah, baik dengan akal maupun dengan domir kita, jiwa kita itu nggak bisa dibantah ketuhanan Allah itu. Tapi ketuhanan yang diakui oleh kelompok lain, misalkan non Muslim, itu selalu dan bisa terbantahkan. Yang benar itu benar, yang salah itu pasti salah. Itu dia. Wa aqimus shalah, maka dirikanlah kalian salat, wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. Wa huwa alladzi ilaihi tusyarun, dan kita semua tempat kembalinya kepada Allah. Wa huwa alladzi, dan Allah lah yang kepadanya lah kita akan dibangkitkan. Ya. Pasti kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi khalaqa samawati wal ardh bil haqq, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, yang benar. Jadi kalau ada si A yang nyiptain, si B yang konsep, kira-kira kan lemah ya, ajzun, nggak mungkin. Yang A nyiptakan bulan, yang B nyiptakan matahari. Tuhan bekerja sama. Kalau yang hanya punya sama, berarti dia bukan Tuhan. Kan simpel. Ini logikanya aja, gitu. Makanya dikatakan khalaqas wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ardh bil haqq. Dia yang benar yang menciptakan langit dan bumi. Gitu. Yang lain enggak ada. Karena kalau ada yang menciptakan ini atau Tuhan kompromi dari konsep trinitas seperti bertiga, satu yang buat di bumi, satu yang buat di langit, dan sebagainya. Ya repot. Artinya bagaimana ada kesamaan dalam tiga sosok yang berbeda. Sampai terjemahannya pun tetap berbeda. Tuhan yang di bumi aja, yang gondrong, Tuhan yang di atas ya duduk, ya gitu. Yang lagi duduk, Tuhan yang mengasuh kita, Tuhan yang ibu, misalkan terjemahkan seperti itu, ya salah udah. Ribet itu. Kita enak, simpel, Tuhan
ahad, satu, pencipta langit dan bumi yang maha besar dan maha mulia. Wa yauma yaqulu kun fayakun, dan satu hari setiap peristiwa, setiap hari, setiap kejadian. Ayyom dalam jalalain ini bisa juga al-waqi'ah, ya, atau peristiwa. Ayyom akmaltu lakum, atau juga penentuan yaum itu. Ya, jadi kenapa kok simpel sekali pakai wa yauma yaqulu kun fayakun? Hari tersebut dijadikan sebagai kalimat Allah kun fayakun, jadi maka jadilah. Maknanya peristiwa apapun itu hanya dengan kalimat Allah kun fayakun. Jadinya dan itu bumi kun fayakun. Kenapa kalau pakai kun fayakun jadi? Maka jadilah. Kalimat mak di sini ada proses yang perlu ditranslitasi oleh makhluk. Kalau fayakun kun fayakunnya Allah udah itu sudah kehendaknya Allah. Dalam akal kita sudah berpikir, kalau Allah sudah bicara kun fayakun, kenapa kok masih ada tafsir yang membahas tentang proses penciptaan bumi, alam, langit, proses masa segala macam. Kenapa nggak jadi aja langsung ting sulap, ya, jadi tidak gitu. Nah, nggak seperti itu. Di sisi Allah ya seperti itu, Allahnya gitu. Tapi kun fayakun, jadi fayakun. Ada kalimat fa di sini sebagai sebuah proses. Si makhluk kan perlu belajar. Makhluk layak untuk mengenal kuasanya Allah itu. Fayakunnya itu ada di makhluknya Allah. Jadinya itu dari makhluknya Allah. Supaya apa? Ya, manusia kan jadi mahal. Dari hidrogen, estrogen, kumpul, bulat, gas, dalam vapor massa, segala macam yang ada, jadilah bumi. Itu kan akal kita, biar nangkap, paham nggak? Tarbiyah, biar nangkap. Tapi di sisi Allah, ya itu semua jadi. Bahkan surga dan neraka saja sudah jadi. Sisi Allah, karena Allah nggak terkena waktu, arah, tempat, ya. Itu kita bicara Allah. Surga dan neraka, udah ada yang di surga belum? Udah ada yang di neraka belum? Kalau belum ada, ketika Nabi SAW mencabut siapa ya? Apa? Itu terjadi pada waktu. Semua semesta, alam semesta, bumi dan isinya sudah jadi sempurna di sisi Allah ketika kepada Allah. Tapi dalam kita masih proses. Makanya kita ada hijabnya itu proses kita. Gitu. Enggak usah Muhammad Muhammad udah dilihat apa kanjeng Nabi. Itu umatku yang ada di dalam surga. Udah. Ya kan? Sudah kita sudah bilang. Berarti udah terjadi. Teori pada waktu Rasul Swin. Ya. Itu logiknya apa? Intinya bagi samawati wal ardh, dialah yang menyasil kesempurnaannya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan dia kadang wal jannatu arduha samawati wal ardh, luas surga sudah diciptakan. Udah jadi. Dan kita sekarang sedang apa nih? Sedang menuju ke sana. Ya. Kita sedang menuju ke sana dan sekarang kita lagi di dunia, lagi Firudahnya Allah ini jahili fil ardi khalifah di hidup jadi dunia dulu kan. Supaya kenal Allahnya. Nah, nanti yang akan masuk ke surganya Allah, tadi yang kenal Allah. Nah, ini sedang membahas kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulul haqqa, firman-Nya itu adalah kebenaran, walahul mulku, dan bagi segala kekuasaan, ya, segala kerajaan. Yauma yanfa'u bisuri, hari di mana ditiupkannya tiupan tiupan Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi. Semua kejadian itu terjadi pada sebuah tiupan Allah aja, ya. Jadi bumi, jadi langit, jadi alam semesta, gitu. Tiupan Allah. Yauma yanfa'u bisuri, ya. Jadi kita bukan sedang bicara Allahnya sebenarnya. Kita sedang bicara kecerdasan kita untuk bisa mengenal Gusti Allah itu alam semestanya. Alimul ghaib wa syahada, yang mengetahui hal yang gaib maupun hal yang terlihat. Wa huwal hakimul khabir, dialah hakim, ya, yang maha bijaksana, al khabir, yang maha halus pengetahuan yang terperinci. Khabir pengetahuan yang terperinci. Al alim
ada kalimat al-alimul khabir. Sama-sama asmaul husna ini. Alim, Allah mengetahui. Yang apa namanya? Yang non astral. Khabir, Allah mengetahui juga hal yang amat sangat halus dan terperinci gitu. Nah, kalau kita masih bisa alim, al-khabir belum tentu ya, gitu. Wa idh qala Ibrahim li abihi ya wa tattakhidhu asnaman aliha. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, Azar, wahai Azar, atattakhidhu asnaman aliha, apakah kau mengambil patung sebagai Tuhan? Atattakhidhu, apakah kau mengambil asnaman patung alihatan, khabar daripada asnam sebagai Tuhan. Nah ini kok Nabi Ibrahim manggil Abi, nanti ya kita biarkan terjadi penyesatan. Nabi-nabi itu sudah pasti sulbinya dilahirkan dari sisi yang suci dan akan membuahkan hal yang suci. Bagi Ibrahim, ya, Aba an-Nabi, bapaknya para nabi. Berarti bapaknya juga, bapak Nabi Ibrahim yang punya suluk, yang punya pancaran. Harusnya orang yang juga bertauhid, bukan ajar. Karena ajar itu di Quran diabadikan sebagai penyembah patung. Kemudian kenapa kok Nabi Ibrahim disebut menyebut dia di abihi pada bapaknya? Dalam konteks Arab, bahasa Arab, ya, orang yang menggantikan kepengasuhan pun disebut sebagai abi. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, itu dari apa nama bapak yang namanya bapaknya Insyaallah lupa saya, ada itu punya saudara. Nah saudaranya itu Azar. Azar mampu, bapaknya Nabi Ibrahim kurang mampu ketika itu, ya. Nah diperawatlah, dipeliharalah Ibrahim oleh pamannya. Jadi yang melihara merawat pamannya. Karena yang merawat pamannya segala macam kemudian dianggap sebagai panggilannya adalah abi. Sekarang nanti banyak, nanti makin usah aja yang maki. Karena usah apa lagi Abu Jiyad, Abu Janda gitu ya. Sampai pakai abu-abu gitu ya. Maksudnya kita membapakkan. Nah begitu juga dalam konteks ini. Ini bukan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sesungguhnya. Genetik ya. Bukan secara genetik tapi secara bukan secara biologis tapi secara asuhan aja, sosial. Ya, apa dalam hal sosial, kalangan sosial. Ada rata tersidasna ada bakal kau mengambil patung dan kalau di bapak masa digoreng gampang aja ajar kan gitu ya. Namanya bukan wahai bapakku kan kakek ya. Tapi pada menyebut nama Azar atau takhid wahai ajar. Kan ada hal yang apa namanya perlu kita pelajari di sini. Inni araka qauman kabilah mubin, sesungguhnya aku araka melihat engkau wa qaumaka dan kaum engkau fi dolal mubin di dalam kesesatan dolal mubin yang ya. Nah, kita terima dulu deh. Panjang sebenarnya Pak kalau mau di bahasanya segala macamnya balik kemana. Wa kadzalika nuri Ibrahim, dan demikianlah Nabi Ibrahim itu berrohyu, ya, intelektual, melihat, ya, subhanallah, nuri Ibrahim lihat malakut as-samawati wal ard, malakut alam-alam yang terjadi perputarannya, peredarannya, pergerakannya, ya, samawati wal ard, waliyakuna minal muqinin, supaya dia bisa menjadi orang yang muqinin, tunduk atau lepas khusyuk, lepas segala sesuatu kepada Gusti Allah. Karena dia tidak mampu melihat matahari, nggak mampu, panas cahayanya aja udah nggak mampu. Kita lah, kalau saya bilang ini Ibrahim sedang memberikan contoh kepada umat. Nabi itu sedang memberikan contoh kepada umat. Coba pikir dulu deh, pakai renungin Nuria itu melakukan menggerakkan intelijensia kita, bagaimana engkau bisa menggambarkan matahari, bagaimana engkau bisa menggambarkan alam semesta ini, putarnya bumi,
berbaliknya siang dan malam dan lain sebagainya. Belum lagi tumbuh-tumbuhan, bagaimana itu tumbuh dari kecil sampai gede. Bagaimana itu kambing cuma dikasih rumput terus-terusan selama 1 tahun jadi daging yang banyak. Rumput dirubah jadi daging dan sebagainya. Disuruh lihat ya. Nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Ibrahim itu sudah bisa berpikir bagaimana perputaran, pergerakan, pertumbuhan langit dan bumi, wal yakuna mu'minin. Karena kalau dalam berpikir tersebut agar kalian termasuk golongan orang yang muqinin, ya, yang tertunduk pada Allah. Makanya yang banyak penemu-penemu ilmuwan yang akhirnya ujung-ujungnya ada muqinin tadi. Setelah dia melihat bukan agar rasa segala macam yang mereka secara akal tidak mampu untuk membuat hal tersebut. Kita hanya menyusun-nyusun aja apa yang sudah ada di alam semesta disusun jadi begini. Ya, bom itu kesalahan susunan jadi bom, kan gitu ya. Segala macam. Jadi penyalahgunaan, tidak penyalahgunaan alam, timbulnya adalah malah petaka. Gitu. Wa kadzalika falamma janna alaihi lailu. Nah, salah satu contohnya adalah falamma dan takala janna alaihi lailu, berangsurnya. Janna itu samar ya, kalau bahasa ya. Janna itu jin, janna ya jinnah. Itu hal yang samar. Takala samar, kesamaran datang kan dari terang menjadi gelap jadi samar. Takala kesamaran datang alai yang disebut dengan malam alailu ro'a kaukaba. Dia melihat bintang demi bintang, kaukaba kawakib. Kawakib itu kaukaba jamak juga jamak sama dengan kalimat kawakib, bintang demi bintang. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim berpikir, berkata maksudnya, apakah ini Tuhan? Jadi jangan dikatakan ini Tuhan, bukan, ya. Qala hadza rabbi, dia menyangka apakah ini Tuhan. Itu ada akal. Sebenarnya sedang kita diajarin. Coba lo lihat deh ketika datangnya malam ada bintang, apakah itu Tuhan? Jadi kalau saya bahasakan makhluknya kayak gitu. Kita kan makhluk, kita kan firman Allah kalam Allah. Jadi kita sambil diselamatkan posisi Nabi juga. Jangan seolah-olah Nabi Ibrahim juga pernah nggak tahu itu Tuhan, kan gitu ya. Hati-hati bicara terjemah itu kalau tanpa faedah usul, faedah tauhid, kita akan seolah-olah menunjukkan para nabi dan para rasul itu sama dengan kita, orang yang tadinya nggak tahu, berpikir baru tahu. Enggak. Nabi itu sudah stempel, sudah takdirnya jadi nabi dan rasul, begitu lahir sudah terjaga kesuciannya, gitu loh, ya. Sampai diselamatkan Nabi Musa berenang ke air segala macam. Itu sudah diselamatkan, sudah jatuh, sudah distempel, gitu. Sebelum lahirnya juga sudah distempel, nama-namanya sudah dibuat kan gitu. Entah si Ibrahim, entah si Musa, entah si Yahya, entah si Sulaiman segala macam itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi. Nabi ini jadinya sebagai manusia supaya kitanya yang bisa nyontoh gitu maksudnya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam serta memberikan tamsil. Makanya ini ayat al-tamsilah, al-amsilatun. Ayat ini untuk pembelajaran kita, bukan untuk mengenal dan menilai Ibrahimnya. Paham gak? Bukan buat menilai Ibrahim, buat kita. Nabi Ibrahim sudah mengajarkan, lihat malam datang ada bintang, qala hadza rabbi, ini kalian Tuhan. Tapi kan sudah terjawab. Walamma qala la uhibbul afilin. Tak kalah hilang malamnya. Hilang juga itu bintang tertutup, apalah. Qala la uhibbul afilin. Wah, iya, aku akan menyembah yang kebuka dan ketutup, yang samar, yang terang dan yang tak sama. Makanya itulah kita la uhibbul afilin. Saya nggak mungkin akan bernafilah, berkhusyuk pada sesuatu yang samar atau hilang. Walamma ra'a, dan tak kala melihat al-qamara, rembulan bazighun bersinar, ya. Qala hadza rabbi, apakah ini Tuhan? Gitu. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumidh dhalim. Dan tak kala afala juga tenggelam itu bulan,
tidak ada yang memberikan petunjuk kepada aku, yaitu Robbi, Tuhanku ini. Kalau saja Tuhanku ini nggak memberikan petunjuk ini, maksudnya akal. Maksudnya akal. Keberadaan akal itu ada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikasih akal. Seluruh manusia potensinya sama, diberikan akal. Ya. Dengan akal itu, lam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Dengan akal tersebut, sebenarnya Tuhan aku nggak akan menjadikan aku ke dalam golongan orang yang sesat. Dengan akal Anda, Pak. Tapi kok ada ya orang yang sesat, itu berarti akalnya mati. Bedakan akal itu pikiran. Penemuan-penemuan dalam segala itu pikiran, bukan akal. Akal itu hal yang murni. Kalau dalam bahasa Quran itu hanif, itu akal, murni. Kebenarannya itu murni. Tapi kebenaran itu kemudian diacak-acak oleh pikiran. Pikiran itu syahwatnya, keinginan, apa yang ingin dia capai, apa yang ingin dia dapatkan, keuntungan yang bisa dia peroleh. Baru pikirannya itu mengkontaminasi akal. Itu dia. Walamma ra'a syamsa, dan ketika melihat matahari bajiqatan, syamsa ini sebagai panas ya, tadi mudzakkar Umar itu bajiqatan bersinar juga matahari. Qala, dia berkata, hada Rabbi, mungkin ini Tuhan, hada akbar, ini kan gede banget matahari itu ya kelihatannya. Berkata yang lebih besar daripada bintang itu sama matahari sama besarnya. Cuma bintang jaraknya lebih jauh jadi kelihatan kecil. Bersinar itu. Bersinar bajiqatan, qala hada Rabbi, hada akbar, ini lebih besar. Walama falat, tapi dia tenggelam juga ketika datang malam. Falat qala, berkatalah Ibrahim alaihissalam, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlindung ya daripada apa yang kalian syirikkan. Mimma tusyrikun, dari apa hal yang syirik kalian lakukan. Apa itu hal yang syirik kita lakukan? Karena paganisme, penyembah alam itu atau agama paganisme, penyembah matahari ya ada, penyembah bulan ya ada, itu agama-agama terdahulu. Itu nyembahnya yaitu nyembah bulan, nyembah matahari, nyembah bintang. Sampai nanti kerajaan-kerajaannya itu pun simbolnya dengan simbol matahari. Dan masih ada kak negara modern sekalipun yang punya Honda, Toyota segala macam itu, kita nyembahnya matahari. Nippon, Dai Nippon, ya, itu nyembah matahari gitu, ya, kayak Jepang itu. Jadi udah terdahulu sebagai akar pelajaran agamanya dia itu. Nah, Nabi Ibrahim ini bari umi manusia, saya berlindung daripada apa yang telah kau syirikkan Tuhan ini. Ini wajahku, sesungguhnya aku menghadap lilladzi fatara samawati wal ardh. Ini dua kali wajahku wajah. Saya menghadap diri saya pada wajah yang menciptakan fatara samawati wal ardh, yang menghidupkan, menggerakkan langit dan bumi. Karena matahari bagian daripada ciptaan, bumi bagian daripada ciptaan, langit bagian daripada ciptaan, saya menyembah yang nyiptain ini semua. Gitu loh. Fatara samawati wal ardh, hanifah, yang lurus, yang terjaga dan fitrah. Hanifah tadi ya, lurusan daripada akal. Hanifah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan tergolong orang-orang yang musyrik menyebutkannya. Jadi menyembah selain daripada Dia, daripada Gusti Allah. Wa hadu ya, oke. Kita sudah jam berapa nih? Setengah 10 ya. Ya mungkin konteks itu aja. Gampang pelajarannya, selanjutnya tinggal dibaca terjemahnya. Wa hajahu qaumun qala tuhaduni billahi wa qad hadani. Kita akan dibaca Pak ini. Iya, berapa? Ya tadi mau jadi kuliah, Pak Rizja aja deh. Walaupun Ngetes sama tanya. 79. Aku hadapkan wajahku Udah. 80 Pak, 80. dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut pada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.
kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Pak Sidik. Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Oke, mungkin saya cuma mengulang aja tadi itu terjemahnya. Cuman ada tafsir referensi yunazzilu bi alaikum sultana. Ya, sultan ini kemuliaan, sebuah keagungan. Apa yang menjadikan sultan? Apa yang menjadikan keagungan? Di sini dikatakan wala taqafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bi alaikum sultana. Apakah kalian takut atau tidak takut untuk melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesuatu malam yunzil bi alaikum sultana, yang tidak akan memberikan kepada kalian itu sultana, keagungan, keampuhan, pengetahuan dan sebagainya. Jadi sultana di sini diartikan para alim ulama itu sebagai ilmu atau pengetahuan murni ya. Jadi kalau saya lebih ini sultana itu pengetahuan yang amat sangat murni, genuine ya. Enggak ada karena ini karena itu, enggak, genuine sultana. Makanya kenapa kekhalifahan raja-raja disebut sebagai sultan, itu dianggap dia itu nanti mampu untuk mengatur segala sesuatunya, keperluan masyarakat, keperluan rakyat, keperluan menteri dan lain sebagainya, negaranya, bangsa, pertumbuhan ekonomi, kemudian membangun gedung dan peradabannya, kebudayaannya. Itu bagian daripada sultan, gitu. Ya pakai disebut sultan. Dia orang yang mampu untuk mengatur hal tersebut. Nah, makanya sultana ini sebuah ilmu hasanah, ilmu yang amat sangat genuine, murni, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kemuliaan itu ada. Itu aja. Ya. Wasyaallah bi kulli syai'in alim. Kata Allah itu jelas. Itu pertanyaan. Maka apa yang membuat kalian itu fariko? Fariko ini apa ya? Terbagi-bagi, terkelompok-kelompok. Ada penyembah berhala, ada penyembah pagan, ada penyembah Tuhan ini yang Tuhan. Fariko ini hak untuk amni. Pada masalah keimanan sudah hak bil amni. Apakah ada keimanan yang lebih benar? Gitu. Sampai seperti itu. Kecuali iman kepada Gusti Allah. Allah haqqul amni in kuntum ta'lamun. Apabila kau mau mengetahui. Tapi masalahnya adalah tadi syahwatnya ya. Pada awal kalimat tersebut ayat pertama ini syahwat saya setan. Karena ada keinginan, sebenarnya kenapa kita enggak ibadah? Karena ada keinginan kita sendiri. Karena ada nafsu kita. Kenapa kalau sampai orang nggak mengakui Tuhan? Oh nggak ada yang tidak mengaku Allah sebagai Gusti Allah, sebagai Tuhan gitu, nggak ada. Termasuk dia ateis pun, dia nggak akan berani mengatakan Tuhan itu nggak ada. Karena hakikatnya akal sudah menemu, harus ada yang nyiptain, nggak ada. Mereka dikatakan ateis pun hanya tidak mau melakukan doktrinal keagamaan yang harus mereka taati. Mereka hanya taat pada pikiran sendiri, pada nafsunya sendiri. Ya, itu dia setan. Bukan dia nggak mengaku Tuhan. Dia mengingkar dimakai orang yang tidak mau menyembah Allah, orang yang ingkar, menutup, kafarah, menutup diri. Kebenarannya udah ada, tapi dia tolak, dia keluar, ditutup. Nah itu dia. Ya orang-orang yang ada di alam semesta ini, bangsa-bangsa dan negara dan sebagainya yang tidak beribadah kepada Allah, mereka orang ingkar. Mereka bukan nggak menemukan Tuhannya, mereka menemukan Allahnya, tapi mereka mengingkari, mereka menutup diri, nggak mau nyembah dan nggak mau ikut aturan-aturannya. Kenapa? Karena ada nafsu, pengen menguasai dunia, pengen menguasai harta, pengen punya bini banyak, pengen punya macam-macam. Intinya pengen banyak lah, gitu. Akhirnya dia buat sendiri aturan mainnya. Aturan mainnya bukan aturan agama,
bukan aturan ilahiyat, bukan aturan samawat, bukan, tapi aturan dia sendiri. Karena akan membinasakan kata Allah itu. Ya. In kuntum ta'lamun alladzina amanu. Terus Pak, siapa kan? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Oke, yang jelas ya. Alladzina amanu, orang-orang beriman, walam yalbisu dan tidak mencampur, memakai iman mereka bidzulmin, memakai iman mereka untuk tindakan zalim. Nah itu, ulaika lahumul amn. Mereka lah termasuk orang yang beriman yang aman, yang tenang, wahum muhtadun. Mereka golongan yang mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah. Itu jelas. Yang jadi kesalahan kita ini, kita mencampur adukan antara taat dengan pengen, antara ibadah dengan syahwat. Tadi ini berlaku buat siapapun, nggak buat awal, nggak buat bahkan buat orang-orang yang sudah berkedudukan ustadz kiai pun berlaku ini banget gitu ya. Mereka menunjukkan keimanannya, tapi untuk berbuat zalim. Ayo ngakal-ngakalin orang supaya dapat untung ambil rumah dan sebagainya. Tapi kita nggak tuntut untuk bersujud. Tapi ada loh nanti seperti itu ada gitu. Ini gitu ya. Ada apapun dia presiden kan, bahkan dia orang awam. Makanya kata Nabi, Allahumma ja'alni miskinan, ya, wa amitni miskinan, wa hsyurni ma'jurrata miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangunkan aku dalam golongan orang-orang yang miskin. Kenapa? Orang miskin itu tidak punya harapan apa-apa selain kepada Gusti Allah. Masih ngarep kaya. Doa ya Allah dapat rezeki, nggak dapat rezeki, masih doa terus. Miskin. Dia mengaku kemiskinannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan kemiskinannya dia selalu mujahadah, berhadapan kepada Gusti Allah. Itu orang miskin. Dan kepentingannya bukan kepentingan. Dia tahu kenapa dia bisa miskin. Kita lihat lagi hadis yang lain yang dipopulerkan dilewati oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, Muhammad Al-Ghazali, adunya silmun. Nah itu penjara bil mukmin bagi orang mukmin. Wal jannatu lil kafir. Surga bagi orang kafir. Maka orang yang beriman pasti dia nggak akan berharap kaya atau miskin. Keadaannya akan dilihat seperti orang yang memang berharap terus kepada Gusti Allah. Insyaallah terlihat miskin. Apa itu miskin? Kan gitu ya. Orang yang terus-menerus berharap kepada pertolongan dan pemberian Allah, bukan berharap kepada selainnya, pada keinginan dia. Bahkan dia nggak mampu. Dia nggak mampu. Dia mau bisnis mobil, nggak ada modal, ngomong nggak dipercaya. Ya gitu ya. Bisnis rumah, properti, boro-boro orang dengar dia, kan gitu ya. Jadi memang sudah diciptakan Gusti Allah kemiskinan. Nah orang-orang miskin ini yang nanti kelak bahkan dibangunkan di padang mahsyar dalam yaumul mizan, yaumul bahsar, hari pengadilan. Mereka itu paling cepat. Enteng. Menghitung di mana? Di mana ada? Ya ada Allah. Yang buat kan gitu. Ya. Istri, boro-boro istri yang mau juga ada. Gitu kan. Berani. Banyak. Oh ya, duluan dah. Nah, kerjaan apa? Zikir, sholat, ngaruh sama Allah kan gitu. Ya Allah, kenapa hidup buruk gini? Ampunin aku ya Allah, kasih aku makan, aku lapar. Saking sudah itu. Selalu kepada Gusti Allah. Soalnya itu. Ada. Ya, ada. Mana belanjanya? Buat apa? Yang pakai dari mana? Wow, banyak pakai Pak. Ya, makin Nabi itu supaya seperti itu, supaya gampang hidup hisabnya nanti dibangunkan dengan keadaan bertantangan. Tapi saya bukan mengatakan miskin dalam ini istilahi lah ya. Siapa namanya bahasanya kalau siloka gitu, bukan pada bahasa hakikiah tapi siloka. Kebaikan kemiskinan itu minimal dia mudah bisa. Dan orang-orang miskin hanya berharap kepada Allah. Itu aja.
mau bergaul, nggak dipercaya, nggak didengar omongan segala macam, kan bisa biasa begitu loh, ya. Nah itu dia, akhirnya dia udah mau gaul juga, kan gitu ya. Nah itu dia. Gitu, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi faedah berharap untuk kita semua, dan apa yang sudah kita coba tampilkan secara terjemah ini menjadi penerang dalam kehidupan kita. Bila tetap kesalahan ada dalam diri kita dan kebenaran ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ala aqwamit hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.